Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khair wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabi rahmati wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Tiada lain tentu at-taqarrub ila Allah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita subuh ini terkait dengan wasatiyatul Islam, atau biasa kita dengar istilahkan dengan moderasi beragama. Ada beberapa yang viral itu di media sosial menolak penyebutan moderasi beragama karena dianggap bahwa itu adalah produk barat. Di satu sisi betul, karena kita punya konsep sendiri namanya wasatiyah. Tetapi di sisi lain, bahwa apabila moderasi beragama itu sejalan dengan wasatiyatul Islam, kenapa tidak? Jadi kita jangan terjebak di dalam peristilahan, tapi yang dipentingkan itu adalah penerapannya. Wasatiyatul Islam itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti kurang lebih 15 abad yang lalu sudah ada. Konsep moderasi itu sebenarnya Islam yang memperkenalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kalian itu, kita ini semua umat Rasulullah, ummatan wasatan, umat pertengahan. Nah, tentu kita bertanya apa hubungannya moderasi dengan ummatan wasatan. Kalau kita lihat terjemahannya, kalian adalah ummatan wasatan. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir Al-Tabari itu ketika mengupas ayat ini di dalam tafsirnya, tafsir Quran, Jami'ul Quran itu, dia mengatakan begini, bahwa ummatan atau wasatan di sini ada dua cirinya. Yang pertama khiyaran, yang kedua udulan. Khiyaran itu yang terbaik, maka kita umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian itu adalah umat terbaik. Nah, tidak bisa kita umat terbaik kalau kita melakukan apa yang menjadi lawan dari wasatan. Lawan dari wasatan itu adalah condong, karena wasatan itu pertengahan. Jadi kapan dia condong, maka dia di luar dari itu. Nah, kecondongan itu ada dua, ada ke kiri, ada ke kanan, atau biasa kita istilahkan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nah, terkait dengan kebangsaan, karena temanya itu adalah
bagaimana mentradisikan wasatiyah itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia secara khusus, kita menghadapi dua ekstrim. Ada ekstrim yang kita sebut dengan ekstrim kanan. Ekstrim dalam pengertian tidak menerima atau yang dianggap benar cuma agamanya, yang lain tidak benar. Ini ada. Maka tidak menerima agama lain, mohon maaf. Dalam konteks ke-Indonesiaan ini tidak boleh terjadi, karena Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini adalah negara Pancasila. Founding father kita sudah sepakat bahwa negara ini bukan negara agama, tapi negara Pancasila, yang mana memang mayoritas warga negara kita adalah umat Islam. Tapi lagi-lagi founding father kita yang mendirikan negara ini itu sudah sepakat bahwa kita bukan negara agama, sehingga semestinya kita umat Islam itu bangga bahwa kita adalah bangsa atau warga yang mayoritas. Tapi kebanggaan itu tidak boleh kemudian menutup mata dengan kemajemukan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa Indonesia dalam sejarahnya itu biasa menemukan kelompok-kelompok. Kita masih ingat tentu bom Bali, bom di Jakarta, bahkan beberapa waktu lalu juga di gereja di sini dibom. Itu semua adalah praktek-praktek ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri. Apa itu ekstrim kiri? Paham sekularisme yang ekstrim. Karena ada sekularisme yang tidak ekstrim. Kita tahu bahwa paham sekularisme itu adalah paham yang mali kaisar li kaisar wa ma lillah lillah. Apa maksudnya itu? Bahwa agama dan negara tidak boleh dicampur. Dan ini pernah terjadi di Turki, sangat keras. Di Turki itu tidak boleh orang salat kecuali di tempat salat khusus seperti masjid. Maka dulu ya, karena setelah pergantian rezim, alhamdulillah yang mewarnai adalah Islam. Itu saya saksikan sendiri. Kita mau salat tidak ada tempat. Kebetulan berkunjung ke satu instansi militer. Itu disampaikan kalau ada orang yang salat bukan di masjid dapat SP1. Kalau berulang lagi SP2, kalau berulang 3 kali dipecat. Coba, luar biasa. Sekularisme. Dan ini tentu di Indonesia juga kita tidak mengharapkan ini. Wasatiyatul Islam tidak mengharapkan ekstrim seperti ini. Terlalu ada yang bahkan memudah-mudahkan, mengatakan bahwa agama ini semua sama. Mari kita berdoa dengan satu doa untuk semua agama. Itu tidak boleh, karena wilayah ibadah. Setiap agama punya doanya, caranya masing-masing. Maka tidak boleh berdoa satu agama. Oh maaf, saya tidak mengatakan salam. Doa ini ya, tergantung nanti kita memaknai salam itu doa atau tidak. Tetapi saya pribadi tidak pernah memberi salam kemudian semua salamnya satu agama saya ucapkan. Dan itu sekarang dibudayakan di Indonesia. Ya itu wilayah perbedaannya, terserah kita. Tapi kalau saya ditanya, mohon maaf saya tidak bersalam dengan salamnya, karena saya punya prinsip bahwa salam itu bagian daripada doa. Kalau saya mengucapkan salamnya agama lain, itu berarti bahwa saya sudah mencampur adukan antara sosial dengan ibadah. Itulah yang dilarang dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Mari, nah dalam konteks kebangsaan terkait wasatiyah, mari kita berdialog, mari kita duduk bersama. Tapi ada satu hal yang harus tegas
bahwa prinsip akidah tidak boleh ditawar-tawar. Sama kalau kita mengatakan NKRI harga mati, ya betul. Kalau kita berbicara masalah negara, tapi akidah ada harga mati kalau kita berbicara masalah agama. Tidak boleh dicampur bahwa ini agama, ini sosial. Maka terkait dengan kebangsaan, kalau kita berangkat dari konsep wasatiyah, itu sangat jelas. Ada yang disebut dengan Al-Shatibi itu di dalam kitab Muafakat, dia mengatakan bahwa agama itu tetap tidak boleh berubah. Agama itu tidak boleh berubah. Ya. Tapi karena itu adalah wahyu dari Allah, tidak boleh diubah oleh manusia. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tidak boleh diubah. Tapi dalam konteks realitas sosial, anak kita bisa berdialog. Dan lagi-lagi bahwa kalau masalah pemerintahan, itu semua ulama kita sepakat tidak ada konteks atau satu rezim berkuasa yang ditunjuk oleh Rasulullah bahwa nanti ini namanya negara, tidak ada. Tidak ada sebenarnya itu perintah untuk mendirikan negara Islam Roma. Itu tidak ada. Karena Nabi meninggal, wafat, itu tidak mewasiatkan. Hanya mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ambillah sunnahku dan sunnah Nabi, tidak tergolong mendirikan negara. Nabi mendirikan negara, betul. Ya, waktu beliau di Madinah, Nabi menyusun satu konsep kenegaraan dengan piagam Madinah. Tapi lagi di piagam Madinah juga tidak disebutkan bahwa nanti ketika pengganti itu mendirikan negara yang namanya ini, tidak ada. Maka ketika Nabi wafat, muncullah peristilahan Khulafaur Rasyidin, khalifah. Tapi setelah khalifah berganti, hanya 4 khalifah, ada yang mengatakan 5 karena Umar bin Abdul Aziz digolongkan menjadi khalifah yang kelima. Setelah itu kemudian berubah menjadi yang kita kenal di dalam sejarah, ya. Ada emir, ada malik, ada emir. Bahkan Indonesia sekarang ya Jumhuriyah, negara republik. Tetapi ulama kita sepakat bahwa negara itu harus berdiri. Negara itu harus berdiri. Tanpa negara maka agama tidak bisa berdiri. Maka Asy-Syatibi dalam Muwafaqatnya itu mengatakan bahwa negara darurat harus berdiri untuk apa? Untuk menjaga agama. Karena dalam Islam itu ada 5 yang harus dijaga. Namanya maqasid syariah, ada 5. Di antaranya tentu pertama hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Ini yang 5 ini tidak boleh, tidak, harus terus dijaga. Karena itu sepakat ulama ketika kita beragama menentang 5 ini, maka dianggap menentang perintah Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang perlu juga diluruskan itu dalam konteks moderasi beragama. Harus dipisahkan antara agama dan beragama. Ini terkadang juga dikacaukan, konsep agama dan beragama. Maka disebut moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena agama itu sabit, tetap. Dia titah Tuhan, tidak boleh berubah. Tapi titah Tuhan ini ketika menemukan realitas sosial, dia bisa berubah.
maka sekarang ada yang disebut dengan kontekstual. Jadi teks agama itu dikontekstualkan. Ya, saya akan memberikan contoh yang mungkin bisa kita cerna bersama, bahwa hukum itu tidak satu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membuat satu statement, al-hukmu bi taghayyuril ahwal wal azmina, dan seterusnya. Jadi hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, berubahnya tempat, bahkan niat, berubahnya niat. Itu hukum bisa berubah. Suatu kali Ibnu Abbas, sahabat dan keluarga dekat Rasulullah SAW, karena beliau pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid-din. Ya, ketika masih kecil itu didoakan oleh Rasulullah, dan betul dia menjadi rujukan para sahabat-sahabat. Ketika suatu saat didatangi oleh dua orang yang bertanya tentang kisas. Yang pertama tentu mempersoalkan satu ayat terkait dengan kisas. Nah, disebutkan itu bahwa yang satu ini memang kecenderungannya hanya ingin mempertanyakan. Jadi ada keluarganya yang dibunuh, dan kemudian mempertanyakan ini bagaimana hukumnya dalam Islam terkait dengan kisah. Kemudian Ibnu Abbas mempelajari orangnya. Jadi di dalam menentukan hukum itu harus juga melihat realitas sosial. Tidak segera kemudian menetapkan boleh atau tidak boleh. Dia lihat, dia pelajari raut mukanya, dia pelajari, kemudian dia berkesimpulan bahwa kisas itu dibolehkan atau diberikan hak sepenuhnya kepada ahli warisnya. Jadi di sini tentu tidak ada perintah bahwa bunuh kita. Tidak. Dia cuma boleh mengatakan bahwa tergantung ahli warisnya, terserah. Artinya ada opsi di situ. Dia mau melaksanakan kisas, karena kisas itu kan al-qatlu bil qatli, al-ainu bil aini wal unfa bil unfi. Jadi yang namanya kisas dalam konsep Islam itu ya kalau nyawa dibayar nyawa. Kalau satu tangannya sebelah kanan yang dipotong, yang satu juga harus. Kalau telinganya yang luka, maka itulah kisas. Nah, tetapi ada satu orang yang datang lagi. Dilihat, ini penampakannya tidak ada kecuali dendam. Memang sudah pendeknya saya mau bunuh dia. Akhirnya. Tapi masih sopan. Kenapa masih datang bertanya? Wahai Syekh, wahai sahabat Rasulullah, kira-kira bagaimana saya ini dengan kisas? Tapi kemudian dilihat, disampaikan ayat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka balasannya neraka. Jadi apa maksudnya? Larangan, tidak boleh. Nah, kan ada dua kontradiksi. Ini sama-sama dalam ayatnya, sandarannya semua Al-Quran, tapi menghukumi dua sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan tadi, bahwa beragama itu sangat terikat dengan realitas sosial. Jadi tidak bisa kemudian disamakan semua sama. Nah, ini tadi kita kembali kepada tafsir
Imam Tabari itu terkait dengan ummatan wasata ada 2 cirinya tadi. Pertama khiyaran, harus yang terbaik. Yang kedua udulan, adil. Nah, kata Imam Syafi'i, udulan di sini adalah wada'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bahasa kita proporsional. Jadi mohon maaf, adil dalam Islam itu tidak sama dengan adil versi barat. Jadi keadilan itu ketika berbicara wasata, ummatun wasata, itu keadilan yang berbasis ilahi. Apa maksudnya? Karena kalau pengertian kita adil itu sama, seimbang. Di dalam konteks ummatan wasata itu tidak selamanya seperti itu. Ada namanya proporsional. Contoh supaya kita lebih mendekatkan pemahaman. Adil dalam poligami. Mohon maaf. Biasa kalau poligami itu ibu-ibu yang suka. Dengar. Bapak-bapak tidak suka, jalankan sih. Jadi orang barat mengatakan ini tidak adil Islam. Kenapa tidak adil? Kenapa cuma laki-laki yang boleh poligami? Kenapa perempuan tidak poliandri? Nah, ini karena yang dia lihat keadilan versi dia. Karena keadilan Tuhan itu proporsional. Kalau kita mau samakan, oke, tidak apa-apa, ada poliandri. Tapi giliran hamil, laki-laki juga harus hamil. Itu adil. Kalau kita bicara keadilan yang seimbang, berarti kalau laki-laki itu poligami, perempuan poliandri, maka laki-laki juga harus menyusui. Itu dari mana menyusuinya? Kalau tidak ada susui. Hikmah ilahiyah pasti ada di situ. Nah, inilah yang disebut dengan keadilan proporsional atau keadilan yang berbasis tauhid. Rame-rame kemudian mengkritisi penegasan Al-Quran terkait dengan waris. Kan dalam Al-Quran kan lidzakari mislu haddil unsayain. Laki-laki mendapat 2, perempuan 1, dikritisi lagi. Rame-rame. Ini tidak benar ini, mana keadilan Tuhan ini? Masa laki-laki dengan perempuan? Oke, kalau dulu itu mungkin bisa. Karena semua harta dikumpul oleh laki-laki. Laki-laki kemudian yang memberikan nafkah kepada perempuan, termasuk laki-laki yang mencarikan jodoh adik perempuannya. Itu dulu katanya. Sekarang kan tidak. Mohon maaf, ada perempuan gajinya lebih besar daripada suaminya. Ya ada. Ya. Alhamdulillah saya tidak di. Ya. Tapi dia tidak tahu kalau pendapatan dengan gaji itu beda. Ya. Jadi ibu-ibu yang belum tahu ini beda itu mah. Mungkin kecil gajinya suami, tapi pendapatannya mungkin banyak. Tapi lagi-lagi bahwa kita tidak boleh kemudian menghakimi teks Al-Quran dari hanya karena hawa nafsu kita. Itu tidak boleh. Pasti ada hikmah ilahiyah di situ. Itulah yang disebut dengan proporsional atau keadilan proporsional. Banyak contohnya terkait itu dan dikritisi terus. Ya, kembali terkait dengan masalah ummatan wasata. Belum diisrak dik? Belum. Oh ya, siap. Nah, perbedaan di antara kita itu sunnatullah. Artinya tidak bisa kita hindari yang namanya perbedaan. Al-Quran sudah menegaskan itu dalam surah Hud ayat 118, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Sekiranya sebenarnya Allah berkehendak kalian semua itu sama, tidak ada bedanya agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, semua
pasti sama. Tapi tidak. Ayatnya menegaskan wala yazaluna mukhtalifin, memang ada perbedaan. Allah lah yang berkehendak tentang perbedaan itu. Maka jangan dipaksakan kita sama. Maka ada yang mengatakan bahwa ummatan wasatan di situ adalah titik temu sebenarnya. Titik temu. Ketika Allah dalam surah An-Nisa ayat 171 dia diperingatkan kepada ahlul kitab karena sudah melampaui batas keagamaan. Ya ahlul kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu illa al-haq. Wahai orang-orang yang ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Apa berlebih-lebihannya agama orang Yahudi? Ada dua. Ada yang mengistimewakan, kalau bahasa kita mungkin mendewakan itu, mendewakan nabinya. Ya, itulah umat Kristiani. Ya. Kenapa? Karena dijadikan Isa sebagai Tuhan. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa ada kelompok dari kaum terdahulu itu membunuh nabinya. Jadi ini berlebihan. Satu berlebihan terlalu mensakralkan, satu malah menghabisi nabinya. Maka peringatan Al-Quran itu banyak. Tetapi ketika mereka tidak atau tetap dalam sikap bulunya itu berlebih-lebihannya, maka Al-Quran mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hai orang-orang Yahudi, Nasrani, mari kita semua sama ini. Ta'alau ila kalimatin sawa, kita sama. Tapi samanya itu di sini ada penegasan. Allah ta'budallaha wa la tusyriku bihi. Selama kalian tidak menyembah selain Allah. Maka di sini juga menjadi penegasan bahwa ketika berbicara akidah dan di sana akidahnya lain, kita tidak sama. Tapi ada kalimat ta'alau, mari. Artinya tetap mengajak. Jadi kalau kita berbeda, oke. Tetapi mari sama-sama membicarakan apa yang menjadi kepentingan bersama. Dalam konteks keindonesiaan itu penting sekali untuk kita jadikan ayat ini sebagai referensi bahwa agama lain dengan kita itu sama, semua ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Maka tidak boleh kemudian menafikan bahwa umat lain itu, apalagi mengatakan laisa minna. Ini yang bahaya. Pernah mungkin kita dengar ada kelompok yang gulu ya, yang tadi itu yang berlebihan, yang mengkafirkan orang lain, bahkan mengkafirkan pemerintah. Alhamdulillah sekarang ini kondisi dunia sudah kelihatannya mudah-mudahan ya tidak sama dulu. Saya masih ingat tahun 90-an saya menyaksikan itu sendiri di Mesir, bagaimana pertentangan keras antara Ikhwanul Muslimin dengan pemerintahan Mesir waktu itu Hosni Mubarak. Itu kental sekali. Ya. Kenapa? Karena ada prinsip yang mereka pegang dan itu berlawanan dengan ummatan wasat. Dia menafsirkan atau dia memegang ayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukumi selain hukum Allah, mereka itu kafir. Ada 3 dalam Al-Quran itu. Fa ulaika humul zalimun, ulaika humul fasikun, ulaika humul kafirun. Hal-hal seperti ini penting kita kaji bersama, karena jangan sampai kita salah tafsir. Kenapa? Karena kalau itu ada ayat mengatakan begitu, kenapa ada ayat lain mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa? Kan gitu. Jadi kita tidak hanya memegang satu teks, tetapi kemudian kita menafikan teks lain. Kalau tidak, ini bahaya.
Maka beragama itu tidak bisa hanya memegang satu dalil. Apalagi beragama tidak pernah membaca. Kenapa? Saya juga saksikan itu ditampilkan di layar TV ketika upaya pembunuhan peraih Nobel waktu itu ya, Najib Mahfuz, peraih Nobel dari Mesir di bidang sastra. Ada upaya pembunuhan, beliau lagi jalan-jalan subuh di pinggir Sungai Nil, itu tiba-tiba ada orang yang tusuk dari belakang. Tapi tidak, ya alhamdulillah cepat diatasi, ditangkap orangnya, kemudian diinterogasi. Ditanya, kamu kenal itu Najib Mahfuz? Dia bilang tidak. Ya, kenapa kamu bunuh? Kenapa kamu berusaha membunuhnya? Kata dia, ya agamaku mau menyuruh untuk membunuh dia. Nah, ini. Apa dasarmu? Dia bilang, saya dengar dari guru. Nah, ini kan aneh. Dia beragama, dia dengar dari gurunya. Jadi kalau gurunya yang tadi ekstrim, habislah. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Ada kelompok seperti itu, memahami Islam hanya dari satu sisi. Padahal Islam ini sangat luas. Apalagi kalau kita berbicara konsep rahmatnya Islam, luar biasa. Tidak hanya pada manusia, pada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebagai kesimpulan dari bahasan kita pada subuh kali ini, ada ayat dalam surah Al-Mumtahinah itu bagus kita kaji. Bunyinya seperti ini. Ayat Mumtahanah ayat 8. La yanhaqumul lazina, Allah tidak melarang kamu. La yanhaqumul lazina lam yaqtulukum fid dini, yang tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum an diyarikum, dan tidak pula mengusir kamu dari negaramu, asal antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Inilah konsep kebangsaan yang kita harus bangun. Bahwa selama kita tidak perang, tidak ada kelompok yang kemudian meminggirkan kita, ya, menyuruh atau mendeportasi kita, bahasa negaranya, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Justru kita diminta apa? Pertama, antabarruh, berbuat baik. Kita semua tahu apa itu berbuat baik. Tentu kalau berbuat baik adalah tidak melukai hatinya. Hatinya saja tidak boleh kita lukai, apalagi fisiknya. Yang kedua, batuk situ ilaihim, harus berlaku adil. Apa itu adil? Bahwa hukum semua sama, hak dan kewajiban sama. Maka dalam konteks kenegaraan kita tidak ada citizen, tidak ada warga negara yang kelas 1. Tidak ada. Semua tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negara. Betul, kita umat Islam kembali lagi, kita mayoritas, tapi mayoritasnya kita tidak memberi hak untuk kemudian meminggirkan kelompok-kelompok minoritas. Inilah garis merah yang kita harus pegangi bersama, bahwa Indonesia sudah di-create seperti ini, dan sekiranya dulu kita sudah pernah punya kesempatan sebenarnya untuk mendirikan negara Islam, tapi ditolak oleh founding father kita. Ya, waktu itu kan ada Piagam Jakarta ya, yang sila pertamanya itu diminta kepada kita untuk umat Islam untuk menjalankan ya, kewajiban agamanya, tetapi kemudian itu dianulir. Lahirlah kemudian Pancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu, mungkin ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kurang lebihnya tentu mohon maaf jika ada yang ketersinggungan di sana sini, ada yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan subuh kita ini subuh yang berkah, kita disehatkan, diafiatkan, dan insyaallah kita diistiqamahkan. Ala hasiniyatin wa ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الآخرة هي دارنا ولا تسلط علينا من أرحم الراحمين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عاقبة أمورنا يسرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.